Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi ini adalah masjid-masjidnya. Kita lanjutkan kajian kita masih bersama kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab keutamaan zuhud dan keutamaan sabar menghadapi sulitnya kehidupan. Kita masuk ke hadis nomor 514. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layalil mutatabi'ata tawiyan. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya dan bapaknya, ia bercerita bahwasanya Rasulullah SAW pernah melewati beberapa malam tawiyan dalam kondisi tidak makan sama sekali, perutnya kosong dari makanan. Wa ahluhu la yajiduna asya'a. Demikian juga keluarganya, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan untuk makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubz sya'ir. Dan kalau ada makanan, kebanyakan roti yang mereka makan adalah roti gandum, roti barli. Hadis yang mulia ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan kesimpulan sanadnya adalah hasan. Hadis ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya, menjelaskan tentang anjuran kita bersabar ketika menghadapi kesulitan hidup, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala atas kesabaran kita dalam menghadapi kondisi tersebut. Dan bahwasanya kondisi seperti ini telah ada salafnya, telah ada pendahulunya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW hidup bermalam-malam dalam kondisi perutnya kosong. Demikian juga para sahabat, mereka menghadapi hal yang sama. Walahum fihim uswatun hasanah, dan di dalam diri mereka itu terdapat tauladan yang baik bagi kita. Oleh karenanya, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, maka hadapilah dengan kesabaran. Jangan sampai kita mengeluh kepada manusia. Lihat bagaimana Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ja'al hilal, datang bulan, datang lagi bulan, datang lagi bulan. Sementara
di dapurnya sama sekali tidak mengepul untuk memasak makanan. Demikian juga sebagian para sahabat mereka sampai pingsan ketika sholat karena perutnya kosong dari makanan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda kepada mereka, isbiru, sabar kalian. Namun tentu hadis ini bukan berarti kita meninggalkan sebab. Meninggalkan kita untuk tidak berusaha, tidak. Bahkan di antara talbis iblis yang dilakukan oleh iblis kepada orang-orang sufi ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis, lau qala rajulun lis-sufiyah, kalau ada orang yang berkata kepada orang-orang sufi, min aina ut'imu iyali, dari mana saya memberikan makan kepada keluargaku? Ya, mereka menganjurkan untuk enggak usah kerja, tawakal saja kepada Allah. Ya, bahkan sebagian mereka mengatakan kalau ada 1 dirham di saku kita, itu tanda kita tidak bertawakal kepada Allah. Maka kalau ada yang bertanya kepada mereka, dari mana saya memberikan makan kepada keluargaku? Maka mereka akan mengatakan, laqad asyrakta, sungguh kamu telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Walau su'ilu amman yakhruju ila tijarah, kalau mereka ditanya tentang orang yang keluar berdagang, berusaha, niscaya mereka akan mengatakan laisa bimutawakkilin wala bimuqin. Mereka itu bukan orang-orang yang bertawakal dan bukan orang yang memiliki keyakinan. Subhanallah. Ini diantara talbis iblis kepada orang-orang sufiyah. Oleh karenanya, ya, sebagian saudara-saudara kita yang terkena syubhat ini, mereka keluar ya, menuju masjid-masjid, nginap di sana, sementara keluarganya tidak diberikan nafkah. Kalau ditanya kepada mereka, dari mana Anda menafkahi keluarga Anda? Ia akan menjawab, aku tinggalkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, seperti jawaban Abu Bakar ketika menginfakkan seluruh hartanya. Ya, maka tentu ini adalah di antara kekeliruan mereka dalam memahami konsep zuhud. Karena sejatinya zuhud itu bukan berarti harus kosong dari harta. Oleh karenanya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa lihat bagaimana kesabaran istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hidup berhari-hari dalam kondisi perut kosong. Ini kalau terjadi pada istri kita entah seperti apa ya. Ya, mau dicoba Pak? Barangkali dicoba ya. Coba berapa ya, 1 hari, 2 hari. Tapi kalau di sini kan ada dapur ya, aman. Ya. Tapi subhanallah, lihat bagaimana istri-istri Nabi SAW sabar menghadapi kondisi sulit tersebut. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Ahzab tentang perintah Nabi SAW untuk menawarkan kepada istri-istrinya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, ucapkanlah kepada istri-istrimu, wahai istri-istriku, jika kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, maka mari saya akan ceraikan kalian dengan cerai yang sebaik-baiknya. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Namun sebaliknya, jika seandainya kalian menginginkan kehidupan, menginginkan Allah dan Rasulnya, serta menginginkan kehidupan akhirat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi mereka pahala yang sangat besar. Dan istri-istri Rasulullah SAW, mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya, sehingga pantaslah mereka menjadi istri Rasulullah SAW di dunia dan akhirat. Dan para ulama menyebutkan beberapa tanda zuhud. Yang pertama
pertama yaitu ketika seorang meyakini apa yang di sisi Allah melebihi dari keyakinannya dari apa yang ada di tangannya. Ini tanda zuhud. Dia yakin bahwasanya apa yang dijanjikan Allah itu lebih meyakinkan daripada apa yang ada di tangannya sekarang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah apa yang dijanjikan bagi kalian dan rizki kalian. Oleh karenanya Al-Hasanul Basri beliau pernah mengatakan, inna min dha'fi yaqinika an takuna bima fi yadika awthaqa minka bima fi yadillah. Sesungguhnya di antara bentuk kelemahan keyakinan ketika engkau meyakini bahwa sesuatu yang ada di tanganmu lebih meyakinkan daripada apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, an yakuna al-'abdu idza musiba bi musibatin fi dunyahu min dhahabi malin aw walad arghabu fi thawabi dzalika. Kalau ketika seorang hamba diuji dengan kesulitan hidup, dia mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengeluh. Ini tanda zuhud. Kemudian tanda zuhud yang ketiga yaitu ketika seorang tidak terpengaruh dengan pujian orang lain ataupun celaan mereka. Dan para ulama di antaranya Syekh Sulaiman Al-Abdali mengatakan bahwa di antara hal yang menjadikan kita mudah untuk zuhud di dunia adalah kita yakin bahwasanya dunia ini adalah zillun zailun wa khayalun zair. Dunia ini seperti bayang-bayang saja yang dia itu akan segera hilang dan dia itu diibaratkan sesuatu fata morgana yang akan segera meninggalkan kita. Demikian juga yang kedua, ilmul abdi anna wara'ad dunya daran a'zam minha. Kita yakini bahwasanya di balik dunia ada negeri yang lebih agung daripada dunia ini. Kemudian yang ketiga yaitu ma'rifatuhu wa imanuhu al-haq bi anna zuhdahu fiha la yamna'uhu syai'an kutiba lahu minha. Ketika kita yakin bahwasanya zuhud kita kepada dunia itu tidak akan mengurangi jatah kita dari dunia. Sebaliknya, semangat kita kepada dunia itu tidak akan menambah jatah rizki kita di dunia. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar menghadapi kesulitan hidup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah urusan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.